Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Membangun, jangan merusak. Pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk berdampingan secara harmonis dengan lingkungan. Salah satu rambu agar pembangunan senantiasa berdampingan dengan alam adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030. Kehadiran perda tersebut amat penting, utamanya untuk menjaga lingkungan kota Tapis Berseri dengan topografinya yang unik berupa perbukitan dan pesisir. Terdapat 33 bukit, tetapi 20% rusak sedang dan parah. Kerusakan daerah perbukitan menjadi pemicu banjir di kawasan permukiman dan sentra ekonomi yang terletak di pesisir dan dataran rendah. Sementara saat kemarau masyarakat kesulitan air bersih. Menjaga kelestarian kawasan resapan air menjadi kunci. Baru-baru ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Eksekutif Daerah Lampung mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan Wali Kota Bandar Lampung. Surat itu menolak dikeluarkannya izin analisis mengenai dampak lingkungan untuk pembangunan pusat perbelanjaan Plaza Living Lampung di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa. Penolakan WALHI bukan tanpa dasar. Alasan utamanya adalah lokasi rencana pembangunan berada di wilayah yang dinilai menjadi kawasan rawan banjir. Kawasan tersebut memang selama ini menjadi langganan banjir, luberan air, bahkan sampai merendam badan jalan. Banjir dan curah hujan tinggi tidak hanya menimbulkan persoalan di dataran rendah seperti di Rajabasa Nunyai. Pekan lalu, 2 bangunan di perumahan Citraland Sumur Putri, Teluk Butung Selatan juga longsor. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya juga pernah terjadi hal yang sama. Diduga longsor terjadi akibat curah hujan tinggi, sementara tanah hasil timbunan tidak mampu menahan beban fondasi bangunan. Material longsoran tanah kemudian menutupi sungai kecil dekat lokasi perumahan. Pembangunan kawasan perumahan tersebut beberapa kali bergesekan kepentingan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Benturan kepentingan antara pembangunan dan lingkungan menjadi perkara rutin di semua tempat. Lazimnya yang dikeluarkan sebagai pemenang adalah pembangunan dengan dalih untuk memajukan perekonomian daerah. Sementara kepentingan lingkungan hidup akan dikalahkan pertimbangan bisnis. Dalam jangka pendek, memang munculnya bangunan, kawasan pemukiman, dan sentra-sentra perekonomian baru akan mendorong kemajuan daerah. Namun, dalam jangka panjang, alam dan lingkungan memiliki hukumnya sendiri. Hukum alam paling maksimal adalah munculnya berbagai bencana. Itu sebabnya pembangunan hendaknya dilakukan tanpa harus memusuhi alam, tetapi hidup berdampingan dengan alam. Jangan mudah menerbitkan izin berupa izin kepemilikan lahan maupun hak garap. Ketika lingkungan harus dirusak, alam pasti akan murka dan semua kepentingan ekonomi sesaat akan lenyap dalam tempo sekejap. Oke Bang Is, untuk tajuk Lampung Pos kali ini membangun jangan merusak. Memang seperti apa pembangunan yang ada di Provinsi Lampung atau di Kota Bandar Lampung sendiri Bang Is? Tajuk kita hari ini bicara soal membangun jangan merusak. Tentu pembangunan sekarang ini kalau kita tidak melihat tata ruang, juga lingkungan, termasuk juga bagaimana perilaku masyarakat membangunnya, kalau tidak diatur akan terjadi kerusakan. Kita lihat sendiri bagaimana
beberapa mal yang ada di Bandar Lampung sudah mengabaikan analisa dampak lingkungannya, terus juga yang tadinya ada saluran air terus dipersempit dan juga diratahkan, termasuk juga beberapa perumahan yang sekarang ini berada di dataran tinggi, umpama di daerah-daerah perbukitan, itu sudah mengabaikan analisa dampak lingkungan. Yang tragisnya, bagaimana umpama Kong Kali Kong, DPRD umpama kota pada beberapa tahun yang lalu kita mengikuti, Lampung Pos mengikuti bagaimana pembahasan rencana tata ruang kota Bandar Lampung yang tadinya kawasan resapan air, zona hijau, tempat penampungan air itu diubah menjadi daerah permukiman. Ini Lampung Pos pernah mengikuti bagaimana perkembangannya, sehingga hari ini itu memang benar-benar terjadi bahwa daerah-daerah resapan air yang beberapa tahun lalu sudah dijaga kelestariannya, dijaga lingkungannya, hari ini memang benar-benar terjadilah musibah yang sangat dahsyat. Beberapa minggu yang lalu ada perumahan mewah di Bandar Lampung longsor. Ya kan, kita menyaksikan videonya viral di mana-mana. Ini juga jadi perhatian. Ada juga mungkin pembangunan mal yang tidak mengikuti aturan tata ruang yang ada di Bandar Lampung juga akan menjadi persoalan di kemudian hari. Maka itu tugas kita mengingatkan kepada pemerintah daerah, baik itu di kota, provinsi, juga DPRD-nya. Hati-hati dalam membangun, ada beberapa bangunan itu harus melihat bagaimana analisa dampak lingkungannya, Mbak. Oke, kita berbicara tentang Kota Bandar Lampung ini menjadi etalase provinsi. Jadi pembangunannya tentu menjadi sorotan bagaimana cara pandang orang terhadap Provinsi Lampung, Bang Is. Nah, memang sudah idealkah untuk aturan yang ada untuk pembangunan di Kota Bandar Lampung? Tapi Bang Is tahan dulu jawabannya, nanti kita akan lanjut. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.